Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillahirrabbilalamin. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua. Tak lupa juga selawat beriring salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Ayu Fatmawati dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen Reguler B. Di sini saya ingin menyampaikan sedikit mengenai tentang manusia sebagai khalifah fil ard. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini sebagai khalifah. Tugas utamanya selain menyembah dan beribadah kepada Allah adalah menjaga dan melestarikan apa-apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala berupa bumi dan isinya. Juga menjaga ketertiban kehidupan di atasnya dan memakmurkannya. Manusia diberikan kehidupan di atas bumi tidak sekedar untuk menikmati fasilitas yang telah Allah berikan. Allah memberikan fasilitas kepada manusia dalam kehidupan di bumi ini dalam jumlah yang tak terhingga. Allah berikan udara, air, api, tanah, tanaman yang bermiliar ragamnya. Lautan yang di dalamnya bermiliar-miliaran hewan yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Dan bermiliar-miliaran memberikan Allah yang tidak mungkin dapat dirinci oleh manusia. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, yang artinya dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian semua yang ada di bumi. Quran surat Al-Baqarah ayat 26. Semua fasilitas itu disediakan Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Namun bukan berarti manusia menggunakannya tanpa aturan. Sebab jika fasilitas Allah Subhanahu wa taala tersebut tidak dijaga kelestariannya, maka akan menimbulkan kerusakan di atas bumi dan menimbulkan bencana bagi umat manusia itu sendiri. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa taala berikan pertumbuh-tumbuhan sebagai bahan makanan bagi umat manusia. Tetapi jika manusia tidak dapat mengaturnya, maka bahan makanan itu tidak akan mencukupi kebutuhan hidup manusia. Akibatnya terjadi krisis dengan dunia. Indikasi ke arah itu pun kini sudah ada, seperti terjadinya kelaparan di beberapa negara Afrika dan bahkan di negara-negara yang konon katanya menjadi sentra pangan, serta terjadinya lonjakan harga pangan yang disebabkan ketidakseimbangan produksi pangan dan kebutuhan pangan dunia. Tentu fenomena ini akan semakin memburuk jika manusia terus memperluas areal hidup atau space for life dengan menebangi hutan dan berubah bersawahan menjadi perkotaan atau industri, dan jumlah penduduk di dunia tidak dikendalikan. Misalnya juga dalam masalah pendayagunaan minyak bumi, Allah Subhanahu wa taala berikan minyak yang berlimpah ruah di dalam perut bumi. Kesemuanya untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Akan tetapi, bahan bakar manusia serakah dan mengeksploitasi kekayaan minyak di dalam perut bumi tanpa kendali. Maka persediaan minyak dalam perut bumi bisa berkurang dan anak cucu kita tidak bisa menikmatinya. Belum lagi dampak kerusakan lingkungan akibat pengaboran minyak di mana-mana. Contoh yang ada di depan mata kita adalah luapan lumpur di Sidoarjo.
Ratusan rumah warga terendam luapan lumpur yang muncul sebagai akibat pengeboran yang kurang memperhatikan kelestarian lingkungan. Juga keserakahan manusia terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala berupa hutan. Allah menciptakan hutan bukan sekedar melengkapi kehidupan di buminya, namun ada fungsi yang sangat penting bagi kehidupan makhluk di muka bumi, di antaranya adalah sebagai penghasil oksigen bagi kehidupan, penyerap karbon dioksida dan mencegah erosi. Namun demikian sering manusia berbuat serakah. Disinilah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan misi membawa kebaikan di bumi ini. Manusia diberikan tugas untuk mengatur dan melestarikan fasilitas-fasilitas Allah Subhanahu wa taala. Karena itu manusia diberikan gelar Khalifah fil Ard. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna dibanding makhluk-makhluk ciptaan Allah lainnya, karena manusia diberikan kelebihan untuk dapat berpikir. Karena itu Allah mempercayakan manusia sebagai khalifah di bumi ini. Pada saat Allah akan menciptakan manusia, Allah mengatakannya terlebih dahulu dan mengumumkan bahwa makhluk ciptaannya itu akan menjadi khalifah di muka bumi. Malaikat pun protes, khawatir makhluk ciptaannya itu akan kembali membuat kerusakan dan pertumpahan darah di muka bumi. Malaikat trauma sebelumnya Allah telah menempatkan makhluknya di atas bumi dan bumi hanya membuat kerusakan dan pertumpahan darah. Terhadap kekhawatiran malaikat, Allah Subhanahu wa taala menjawab dengan tegas, "Sesungguhnya aku lebih tahu apa yang kalian tidak tahu." Kisah ini terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 sebagai berikut, yang artinya, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau." Tuhan berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Keterkaitan pertunjukan manusia sebagai khalifah fil ard dan nasib manusia yang diserahkan kepada manusia sendiri adalah bahwa kebaikan dan keburukan dunia tergantung bagaimana manusia sebagai khalifah fil ard melaksanakan tugasnya dengan baik atau tidak. Marilah kita bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Di antara bukti ketakwaan kita adalah menyadari kedudukan kita sebagai khalifah fil ard. Allah memilih manusia sebagai wakil Allah di muka bumi atau khalifah fil ard. Dalam kedudukan ini, manusia bertanggung jawab atas seluruh alam semesta. Dan ingatlah, Allah menciptakan alam semesta ini dengan seimbang. Namun oleh sebab manusia berbuat sewenang-wenang, tidak taat hukum dan mementingkan diri sendiri, alam menempuh amarah dengan berbagai bencana. Kemudian pandanglah sekali lagi, niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat, dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan payah. Betapa agungnya ciptaan Allah, dialah Allah yang mempersiapkan segala sesuatunya untuk mencukupi kebutuhan manusia. Sesungguhnya Allah telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang dan segala macam sumber alam. Allah jadikan bintang-bintang yang menghiasi langit, sawah ladang yang indah, dan lingkungan hidup yang cocok bagi manusia. Namun, manakala manusia tidak mensyukuri alias mengkufuri karunia ini, Allah sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala. Allah menyatakan keadaan orang-orang kafir dan takwa dalam surat Al-Mulk ayat 4 sampai dengan 11, yang artinya, dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab Jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Hampir-hampir neraka itu terpecah-pecah lantaran marah setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir. Penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan?" Mereka menjawab, "Benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, maka kami mendustakannya. Dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam
kesesatan yang besar. Dan mereka berkata, sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Mereka mengakui dosa mereka, maka kebinasaan bagi penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak nampak oleh mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Ketahuilah, meskipun Allah memberikan kewenangan untuk mengolah alam semesta, namun manusia tidak dibenarkan merusaknya. Ingatlah akan siksa Allah di dunia dan di akhirat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.